warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pembelajaran daring, yang mana pada pagi hari ini mapelnya adalah mapel SPDP. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah kemarin anak-anak sudah belajar tentang tangga nada diatonis, ada diatonis mayor dan minor, yang mana sebelum PTS juga sudah pernah kita bahas. Dan kemarin Pak Endro kasih kalian tugas untuk menyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Papua yang berjudul Apuse. Yang belum mengirim silahkan, masih Pak Endro tunggu untuk menyanyikan lagu Apuse. Nah, selanjutnya mari kita belajar. Anak-anak bisa dibuka, yaitu subtema 2, pola lantai dalam tari, atau kita bahas nanti yaitu properti tari daerah. Nah, ini kita akan belajar properti tari. Apa itu yang dinamakan properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti tari ini sangat penting untuk para penari. Jadi untuk sebagai nilai seni itu termasuk ada di dalam properti tari. Maka sebelum menari harus disiapkan properti apa saja yang dibutuhkan, alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, tujuan tari itu apa? Tujuan properti tari. Nah, ini yang pertama, menambah nilai estetika atau keindahan tarian yang ditampilkan. Yang Pak ini tadi katakan, untuk menambah keindahan. Kalau ada propertinya seperti selendang atau kipas atau apa, itu lebih memperindah tampilan. Menyampaikan makna dan pesan tarian kepada penonton, memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Itu tujuan dari properti tari. Contoh properti tari, dan ini beberapa contoh properti tari, ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Itu anak-anak bisa dilihat di layar monitornya. Kemudian contoh properti tari lagi dalam bentuk senjata. Ini kalau tadi bentuk alat, sekarang senjata. Ada pedang, keris, tombak, kerencong, busur, dan anak panah. Ini contoh-contoh properti tari yang berbentuk senjata. Nah, kemudian contoh properti tradisional dan propertinya. Satu yaitu tari piring. Tari tradisional yang pertama tari piring, yaitu biasanya yang dipakai adalah piring mangkok, yang agak cekung ya. Itu. Kemudian ada tari legong, yang digunakan propertinya adalah kipas. Ada tari mandau, propertinya berupa mandau atau perisai, untuk sebagai perisai benteng pertahanan. Kemudian ada tari kuda lumping, yang dipakai propertinya adalah kuda lumping, cambuk, dan selendang. Ada 3 properti. Kemudian yang selanjutnya adalah pola lantai gerak tari pada tari tradisional. Nah, pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari, dinamakan pola lantai. Pola itu langkah lantai, langkah lantai yang digunakan dalam menari. Nah, ini pola-polanya ada garis lurus, ada zigzag, segi 5 dan sebagainya. Nah, ini ada garis lengkung. Kemudian yang pertama tari saman dari Aceh, contohnya yaitu garisnya horizontal, yaitu merupakan pola dengan garis lurus ke samping. Barisannya lurus tapi ke samping. Itu pola dari tari saman dari Aceh. Tari pendet dari Bali menggunakan pola garis lurus ke depan. Nah, ini tari pendet.
Kemudian ada tari piring Sumatera Barat. Pola lantai yang digunakan adalah tari ini spiral atau berbaris, lingkaran besar dan kecil. Itu adalah contoh-contoh tari tradisional dari berbagai daerah. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa dibuka dan dipahami bukunya halaman 60 subtema 2. Nah, itu anak-anak materi daring pada hari ini. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian tugas dari Pak Endro silahkan dikerjakan penilaian 11 LKS halaman 63, dikerjakan ROM 1 dan ROM 2. Setelah dikerjakan silahkan dikirim ke Google Classroom-nya. Itu terima kasih dari Pak Endro. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Endro, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian selalu memakai masker jika berpergian keluar rumah, kemudian jaga pola hidup sehat, jaga imun tubuh, olahraga secara teratur. Terima kasih dari Pak Endro. Pak Endro akhiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.